Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 TPB-PAI Universitas Pajajaran. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat dan akhlak dari Rasulullah SAW. Sebenarnya apa sih yang membuat Rasulullah SAW itu istimewa? Mari kita saksikan penjelasannya. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas yaitu adalah definisi sifat dan akhlak. Sifat mengacu pada perilaku dan karakter yang baik, sementara akhlak adalah tindakan moral dan etika yang positif. Kemudian ada keutamaan mengikuti sirah Nabi Muhammad SAW. Mengikuti sirah Nabi adalah petunjuk jalan hidup yang membawa rahmat serta keberkahan dalam kehidupan kita ini. Oke, selanjutnya ada pengenalan tentang Rasulullah. Yang pertama ada namanya. Beliau lahir dengan nama Muhammad bin Abdullah di Mekah. Yang kedua ada keluarganya. Rasulullah berasal dari keluarga terhormat suku Quraisy. Yang ketiga, Nabi dan wasi Allah. Rasulullah adalah Nabi terakhir dan wasi Allah yang menyampaikan wahyunya. Selanjutnya, kita bahas karakteristik sifat dan akhlak Rasulullah. Yang pertama ada hati yang suci, yang kedua kesabaran yang luar biasa, yang ketiga keadilan yang utuh, yang terakhir ada kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya ada sirah Rasulullah sebagai contoh teladan. Pertama, ada kesederhanaan. Rasulullah hidup dengan sederhana dan tidak memperlihatkan sikap sombong. Kedua, akhlak mulia Rasulullah dalam berkomunikasi. Rasulullah memiliki komunikasi yang santun dan penuh kasih sayang. Ketiga, ada kesabaran. Rasulullah menunjukkan keteladanan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Keempat, ada kemurahan hati. Beliau selalu murah hati dalam memberikan bantuan dan sedekah kepada yang membutuhkan. Rasulullah menunjukkan teladan dalam memperlakukan semua orang dengan adil dan jujur. Di sini saya Muhammad Marzukian Barok dengan NPM 1203102300050 akan menjelaskan implikasi kesolehan akhlak Rasulullah bagi umat muslim. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu implikasi. Implikasi adalah hal atau dampak yang terjadi akibat sesuatu. Nah, jadi kita di sini akan menjelaskan apa sih akibat atau dampak dari kesolehan akhlak Rasulullah bagi umat muslim. Yang pertama ada meningkatkan iman. Teladan Rasulullah dapat memotivasi umat muslim untuk meningkatkan iman dan takwanya. Yang kedua, ada persaudaraan yang kuat. Akhlak beliau mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan dalam umat Islam. Dan yang ketiga, ada toleransi dan keadilan, yaitu meneladani Rasulullah mengharuskan kita menjadi individu yang toleran dan adil dalam segala aspek kehidupan. Lalu, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi sifat dan akhlak Rasulullah dengan kehidupan sekarang. Jadi kita harus mengetahui apa sih hubungannya sifat dan akhlak Rasulullah dengan kehidupan yang kita alami saat ini. Pertama, kita di kehidupan saat ini banyak sekali terjadi penyimpangan tata nilai dalam masyarakat, di mana nilai-nilai moral terbengkalai dan bahkan terabaikan. Yang kedua ada bisnis dan perekonomian yang tidak etis. Banyak sekali para pelaku ekonomi yang melakukan kecurangan, bahkan melupakan etika-etika dalam berbisnis. Dan yang ketiga, ada dampak negatif media sosial terhadap akhlak. Perilaku yang tidak pantas di media sosial dapat mempengaruhi akhlak dan moral seseorang. Selanjutnya, ada sirah Nabi sebagai teladan untuk mengembangkan akhlak yang baik. Pertama, persiapan dan pengenalan. Pada masa ini, Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang kedua, periode kepemimpinan. Rasulullah menunjukkan kesabaran, kearifan, dan integritas yang luar biasa selama memimpin umat Islam. Yang ketiga, penyebaran ajaran Islam. Rasulullah mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan keramahan dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Kemudian, menerapkan sifat dan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berinteraksi dengan keluarga dan kerabat. Menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan kerabat merupakan wujud sifat dan akhlak yang mulia. Kedua, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam. Mewariskan dan mengajarkan anak akhlak dan nilai-nilai Islam kepada anak-anak adalah tanggung jawab mutlak sebagai orang tua. Yang ketiga, menghormati sesama dengan kesabaran kasih sayang. Menunjukkan pengertian, kesabaran, dan kasih sayang kepada sesama adalah bukti akhlak yang mulia. Saya Nurharani Zifaraya dengan NPM 18081023008 dan sekarang saya akan membahas pelajaran yang bisa dipetik dari sirah Nabi dalam memperbaiki akhlak. Terdapat banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 3, yaitu kesabaran, kasih sayang, dan kemandirian.
Pelajaran pertama yang akan saya bahas yaitu kesabaran. Kesabaran sendiri adalah ketekunan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan hidup. Nah, aku punya cerita nih. Pada suatu ketika Rasulullah sedang menjalankan aktivitas dakwah di Taif. Namun, beliau merasa bahwa dakwahnya itu belum berhasil untuk diresapi oleh penduduk Taif. Dan beliau pun memutuskan untuk pergi dari wilayah tersebut. Tapi, para penduduk Taif tidak membiarkan beliau untuk melangkahkan kaki keluar dari Taif tanpa luka. Jadi, mereka kerap mengganggu beliau dengan melempari batu dan melontarkan kalimat-kalimat ejekan. Allah yang mengetahui hal tersebut memerintahkan para malaikat di gunung-gunung sekitar untuk menaati perintah Nabi Muhammad SAW. Para malaikat tersebut berkata bahwa mereka akan menabrakkan gunung-gunung tersebut hingga menimpa penduduk Taif yang zalim jika Nabi Muhammad SAW berkenan. Namun, Nabi Muhammad SAW dengan kesabarannya berkata, walaupun mereka menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Pelajaran kedua yang akan saya bahas yaitu kasih sayang. Apa sih kasih sayang itu? Kasih sayang pada umumnya adalah menunjukkan kepedulian dan kasih sayang kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini saya punya cerita lagi nih. Al-Aqra bin Habis At-Tamimin suatu hari melihat Nabi Muhammad SAW mencium kedua cucunya, Hasan dan Husain. Al-Aqra heran dengan pemandangan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sabda tersebut, Al-Aqra menyadari bahwa kasih sayang bukanlah kekurangan, melainkan sebuah metode ampuh dalam berdakwah dan menyelesaikan permasalahan. Pelajaran terakhir yang akan saya bahas yaitu kemandirian. Kemandirian merupakan sesuatu yang harus diemban oleh semua orang. Kemandirian sendiri adalah suatu usaha untuk menjadi pribadi yang independen dan bertanggung jawab. Kemandirian telah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW di umur 12 tahun. Beliau sudah berdagang sendiri sampai ke Syria dan terus mempelajari ilmu bisnis dan berusaha sampai pada umur 25 tahun, ia menjadi pengusaha yang kaya raya dan berdagang hingga ke luar negeri. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW yaitu sifat dan akhlak merupakan dua hal yang dapat kita bentuk oleh diri sendiri. Sifat dan akhlak tentunya tidak terbentuk dengan sendirinya. Banyak aspek yang mempengaruhi sifat dan akhlak kita. Salah satunya memiliki seorang panutan. Dalam konteks ini, panutan kita yaitu Rasulullah SAW. Karakteristik sifat dan akhlak beliau haruslah kita tiru dan adopsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan hal tersebut, kita tidak hanya membentuk sifat dan akhlak yang baik, tetapi juga dapat membedakan hal-hal baik dengan yang buruk. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.